Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Ini dia Oppo Watch S. Bukan menggunakan Wear OS ya, ini dia pakai Color OS. Udah saya tes lari dan ternyata workout datanya lengkap banget. Tapi bukan berarti tanpa ada catatan. Apa aja catatan-catatan di Oppo Watch S ini untuk kebutuhan olahraga lari? Langsung aja kita mulai. Pertama seperti biasa kita mulai dari lock posisi awal. Doi udah dual band, jadi kayaknya sih gak perlu diragukan ya. Kemarin juga waktu pengetesan ini cepat-cepat aja. Lari luar ruangan. Dan udah ngelock ya, secepat itu. Maklum sekali lagi ini dual band GPS. Tapi ini di luar ruangan ya. Kita coba di dalam ruangan, yang udah-udah sih tetap cepet juga. Oke, kita udah masuk ruangan ya, di tempat kerja kita coba lock GPS-nya. Ya, ngelock. Apakah bakal ideal? Kita percobaan kedua. Ya, sedikit lebih cepat ya ternyata. Udah kebukti ya kalau lock posisi di smartwatch yang udah pakai dual band itu memang selalu cepat. Termasuk di Oppo Watch S ini. Selanjutnya, gimana dengan performa pace? Sama sih dengan beberapa smartwatch yang udah saya review. Jadi di awal-awal itu ada delay, ada kosong dulu, pace-nya nggak kebaca. Kemudian setelah beberapa detik baru keluar pace-nya. Dan di tengah-tengah olahraga, pas saya bawa pelan kemudian kecepat, kemudian saya bawa ke pelan lagi, itu gak aneh ya. Ada delay kerasa dikit banget, tapi nggak kayak di start tadi. Dan nggak lompat-lompat juga. Jadi nggak ada masalah sama sekali dengan pembacaan pace selama olahraga. Kemudian training data. Nah di Oppo Color OS ini agak sedikit tricky ya. Menu histori latihan gak bakalan kamu temukan di sini. Adanya di olahraga. Di sini juga gak ada tanda ada 2 halaman, kecuali kalau kamu benar-benar perhatikan tuh di bawah ya. Nih ada titik ya. Jadi ada halaman kedua di sini. Oke, ini dia lari luar ruangan 4,47 dan agak sedikit loading di situ ya. Durasi dan juga rata-rata, kemudian ada mini rutenya. Ini ada perbedaan setelah datanya upload ke Strava ya. Nanti kita lihat. Kemudian di sini ada ikhtisar lainnya seperti kalori, kemudian langkah, lemak terbakar, gula terbakar juga ada. Ini jarang ya. Kemudian rata-rata tingkat pembakaran gula dan rata-rata tingkat pembakaran lemak. Kecepatan, pace, kemudian di sini zona pace, detak jantung, zona detak jantung. Kemudian di sini GCT luar biasa, waktu kontak tanah. Nah, di sini yang saya bilang cukup lengkap ya. Dia ada review semacam kayak gini. Kita tuh kayak dikasih punten ya. Nanti bisa kita perbaiki apa yang perlu ditingkatkan untuk performa lari yang lebih bagus lagi. Jadi di sini lengkap banget. Biar lebih kerasa ya, ceknya di aplikasi. Oke, ini dia aplikasi OHealth ya. Di bagian atas ada tombol share. Kita nggak bisa custom, jadi cuma kayak gini aja. Gambar pendek dan gambar panjang. Belum bisa custom ala-ala Strava, Huawei Health, kemudian Zepp. Jadi cuma kayak gini aja, tapi di sini ada animasi lari kita yang kalau di Strava ini tuh bayar ya. Kembali aja lah. Menu petanya juga simpel, cuma kayak gini aja. Kemudian di sini ada summary yang sama ditampilkan tadi. Yang bikin menarik itu ya ada kayak gini ya, seperti waktu kontak dengan tanah rata-rata. Saya dinilai buruk dan harus ditingkatkan ya waktu kontak tanahnya. Kemudian ada juga yang jarang nih, osilasi vertikal, tapi dapat punten bagus ya. Rasio vertikal juga luar biasa dan keseimbangan GCT juga luar biasa. Cuma ini aja nih yang buruk nih, waktu kontak tanah. Biar gak gampang cedera ya, ini harus ditingkatkan nih. Kemudian di bawahnya ada penilaian lanjutan seperti lemak terbakar, efisiensi pembakaran lemak ini perlu ditingkatkan, bisa dicek di sini. Cuma 6% ya efisiensinya. Geser lagi untuk efektivitas aerobik, kemudian kebugaran kardio, LT berlari, waktu pemulihan energi, dan derap.
Jadi ini lengkap banget ya workout data di Oppo Watch S ini. Untuk lari ya. Kalau untuk strength training kemarin udah kita bahas ya, udah kita singgung di video reviewnya. Sharing data ke Strava-nya otomatis ya. Tapi seperti yang tadi udah saya singgung, ada perubahan. Dari 4,47 jadi 4,48. Dengan rata-rata pace-nya jadi ikut berubah ya, karena jaraknya yang berubah. Jadi ada sedikit diskon atau bukan diskon sih, ini mah ya tambahan. Biasanya kan kalau Huawei itu berkurang, kalau ini jadi nambah. Dari 4,47 jadi 4,48. But overall untuk datanya lengkap ya. Rata-rata detak jantung juga ikut masuk di sini. Sisanya bisa dilihat, ini Strava gratisan by the way. Oke, sekarang kita lihat hasil trackingnya. Untuk jarak yang dicatat oleh Oppo ya, 4,46. Sedangkan kalau saya pakai GPS iPhone, 4,42. Jadi ada perbedaan jarak kurang lebih antara 30 sampai 40 meter. Akurasi trackingnya secara keseluruhan cakep, tapi ya tetap ya gak lepas dari error. Seperti di titik start, di sini ada sedikit error ya. Jalan yang benar ya tentu yang warna putih ini, tapi Oppo mencatat ya titik startnya agak sedikit ke samping, sekitaran 2-3 meteran mungkin. Setelah titik start error, di sini juga ada error di tikungan pertama nih, tikungan tajam. Jadi dia ngebaca dulu agak sedikit ke kiri, kemudian balik lagi ke belakang, kemudian baru masuk ke track yang benar. Sisanya di sini bagus-bagus aja, bahkan dia ngebaca dengan sempurna ya. Saya lari itu dari jalur kiri di awal-awal. Kemudian di tikungan tajam kedua di sini juga aman, gak ada masalah, gak berlebihan. Dan ada error lagi di titik yang lumayan banyak pohon ya di sini. Kalau kita cek di sini agak terlalu ke samping ya. Jadi keluar dari track. Dan dia ngebaca dari sebelah kanan, betul ya. Untuk di jalan raya, jalan gede kayak gini saya ambil dari sebelah kanan. Ya error-error sama ya seperti GPS yang lain, agak sedikit ke tengah, itu wajar-wajar aja. Selanjutnya di tikungan ini juga sama, dia ngebacanya saya ada di tengah jalan. Yang padahal di tikungan kayak gini, setiap tikungan saya pasti ngambil bener-bener agak sedikit ke dalam. Ini malah dia ngebaca lebih keluar. Dan ini untuk titik finish, seingat saya titik finish ada di depan bangunan ini. Jadi udah mulai agak sedikit nanjak. Nanti kita cek di bagian pembacaan altitude ya. Untuk perbandingan heart rate saya gak bisa ngasih lihat seperti biasa ya. Karena ada sedikit error di aplikasi ini. Saya masukkan file GPX dari aplikasi Zepp. Dia bakal otomatis ngehapus file GPX dari Strava ini. Oke, rata-rata heart rate-nya sama persis di 157 bpm ya. Jadi kualitas heart rate dari Oppo Watch S ini cakep, dan dilihat dari grafiknya juga di sini tidak ada delay yang sangat berarti ya. Diajak naik turun ini cakep. Maksimal heart rate-nya juga sama di 182 bpm. Dan ini hasil altitude dari Oppo Watch S. Hasilnya kalau lihat dari grafik ini smooth. Jadi kualitas dual bandnya cakep. Kemudian kita lihat di bagian ujung di sini terbaca dengan cukup baik juga ternyata ya. Udah mulai sedikit nanjak. Ini titik finish tadi. Dan pembacaan altitude-nya juga cakep ya, 999,4 meter. Kalau saya mengacu ke Google Earth itu cuma beda ya antara 5 meter aja ya, yaitu 994. Gimana? Oppo Watch S ini ternyata gak bisa dipandang sebelah mata ya, meskipun smartwatch ini dari brand HP. Ya udah kita lihat bareng-bareng, workout datanya lengkap, hasil sensornya juga cakep. Yang jadi catatan mungkin ya dia file GPX-nya gak bisa kita ambil mandiri. Dan saya juga belum nemu cara impor file GPX, karena untuk ngambil pun harus lewat Strava. Jadi kalau kamu gak sinkronkan aplikasi OHOT ke Strava, gak ada jalan untuk ngambil file GPX. Dan untuk nerima file GPX dari luar, pengen diimpor ke smartwatch juga, saya belum nemu. Oke, itu dia tes sensor Oppo Watch S. Gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar. Rizal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.